Dan pemirsa, kita akan langsung saja membahas hal ini. Sudah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber, ada yang virtual, ada juga yang hadir ke studio Semesta Berita 1. Sudah bersama dengan kami pemirsa Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, periode 2020-2023, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukum, dan Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah. Selamat malam Bapak Ibu, Pak Martinus. Selamat malam Mbak. Selamat malam dan juga Bu Margaret. Selamat malam. Bisa mendengar suara dari studio, Bu Margaret? Kalau begitu sepertinya masih belum bisa terkoneksi ya. Saya langsung saja ke Pak Martinus yang saat ini sudah hadir di studio begitu ya. Pak Martinus, ini kalau kita lihat begitu ya, sebetulnya meresahkan juga terkait dengan adanya informasi bahwa Densus 88 memang sudah menemukan begitu ada indikasi bahwa hal ini anak-anak bisa terjaring oleh pihak-pihak yang terjaring terorisme melalui media sosial. Ini sebetulnya cukup meresahkan sekali. Tapi pertanyaan yang pertama Pak Martinus, saya ingin mengetahui komentar Anda mengenai temuan Densus 88 ini. Apakah kemudian juga perekrutan anak-anak di media sosial sepanjang Anda menjabat pada saat menjadi Densus 88 begitu ya, ini menjadi pola yang baru atau memang sebelumnya sudah juga ditemukan Pak Martinus? Ya, pertama-tama saya ingin mengapresiasi Densus 88 dulu karena bagi saya ini satu pekerjaan yang luar biasa. Saya mencoba untuk meng-compare ya apa yang kita lakukan, yang saya lakukan ketika era saya menjadi Densus 88 2020 sampai 2023, kemudian sebelumnya lagi. Memang sudah ada fenomena itu, namun masih sedikit ya karena ruang digital itu kan masih terbatas pada saat itu ya, paling Telegram. Kemudian hari ini kan saya melihat bahwa kerjanya Densus ini semakin banyak karena platform media sosial itu kan semakin banyak, semakin beragam, dan bahkan saya melihat satu fenomena lagi bahwa penyedia-penyedia platform ini kemudian mempelajari behavior anak-anak kita, lalu kemudian mereka membuat satu platform yang algoritma itu mengikuti behavior. Maka kemudian ada lagi mulailah berkembang game online dan lain-lain. Di situ menjadi satu sarana juga untuk komunikasi, bukan hanya menyalurkan kreativitas anak-anak untuk bermain game, tapi juga komunikasi, lalu menjadi satu fenomena yang kemudian membuat anak-anak itu lebih banyak masuk ke dalam dunia digital. Lalu pada akhirnya mereka masuk bertemu dengan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang mengusung kekerasan sebagai satu upaya untuk memasukkan kognitif bagi mereka, yaitu kognitif yang berhubungan dengan kekerasan. Inilah yang mungkin menjadi masalah saat ini. Oke. Meskipun memang jumlahnya belum sebanyak di tahun ini ya, sebagaimana memang digital sangat berkembang pesat, artinya ruang digital, platform-platform tersebut ini menjadi pintu masuk utama bagi para kelompok radikal tersebut. Penegasannya seperti itu ya Pak Martinus? Ya, jadi platform-platform digital ini kan mereka memanfaatkan fenomena yang saya melihat bahwa ada khusus untuk perkembangan ya, kita melihat teori perkembangan moral anak itu. Ketika anak itu dalam masih usia anak-anak, mereka ada di ruang famili ya, keluarga. Yang menjadi otoritas moral anak-anak ini adalah keluarga. Tapi ketika mulai mereka berkembang, masuk ke usia mulai menuju remaja, mulai dari 5 menuju ke 12, itu biasanya lalu mereka mencari otoritas moral lain, yaitu permainan, lingkungan permainan. Nah, disinilah kemudian platform ini menyediakan ruang otoritas moral baru buat mereka. Dan inilah yang harus kita betul-betul pahami betul, ada patron moral lain yang hadir di tengah-tengah anak-anak kita. Dan itu harus kita betul-betul pelajari, lalu kita melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengontrol supaya jangan mereka ada dalam mereka masuk di ruang itu kemudian mempengaruhi moral mereka, lalu apalagi mereka bertemu dengan kelompok-kelompok atau ajaran-ajaran radikal. Nah, itulah yang hari ini terjadi, fenomena ada 100 lebih, bahkan kalau
bisa ini ya, baru kalau kita dalami lagi lebih banyak, mungkin 100 itu hanya sebagai teori gunung es yang hanya terlihat di atas puncak daripada gunung es ya? tersebut. Masih banyak lain, karena media sosial sekarang kan sangat ini sekali ya, sangat masif sekali, kira-kira seperti itu. Oke, baik, nanti juga akan saya tanyakan kenapa kemudian anak-anak ini bisa menjadi kelompok rentan juga ya, yang kemudian bisa dilakukan perekrutan oleh para kelompok radikal ini. Saya ingin ke Ibu Margaret. Bu Margaret, tapi kalau dari KPAI sendiri tanggapannya seperti apa atas temuan dari Densus 88, Bu Margaret? Bu Margaret, apakah bisa mendengar suara dari studio? Baik, tampaknya kami masih mengalami kendala komunikasi bersama dengan Bu Margaret. Nanti akan kita perbarui. Kalau begitu saya langsung saja ingin menanyakan. Baik, silakan Bu Margaret. Kalau tanggapannya dari KPAI seperti apa terkait dengan penemuan dari Densus 88 ini? Baik, tampaknya masih terjadi kendala komunikasi. Ya, kalau begitu Pak Martinus, seperti yang tadi saya sampaikan begitu ya, apa yang kemudian menjadikan anak-anak ini menjadi kelompok yang cukup rentan untuk kemudian bisa disusupi oleh kelompok-kelompok radikal tersebut, Pak Martinus? Ya, dari data yang saya peroleh bahwa anak-anak ini kan punya problem-problem moral ya di dalam hubungan relasi-relasi dengan keluarga maupun teman. Jadi sebagian besar dari mereka itu kan ada mengalami keluarga broken home, kemudian yang berikut mereka mengalami pembulian, lalu kemudian kurang perhatian. Artinya kalau kita bicara tentang teori-teori relasi sosial, mereka ini akhirnya perlu suatu pencarian terhadap jati diri, pencarian terhadap patron yang baru, lalu kemudian mereka ini kan akhirnya menjadi, kalau dalam teori komunikasi ya, saya melihat dari teori komunikasi itu ada 5 elemen komunikatif yang akan terhubung dengan fenomena ini. Yang pertama adalah sender atau pengirim. Pengirim dari pesan-pesan ya. Betul. Kemudian receiver atau penerima. Lalu kemudian alat atau media yang digunakan. Kemudian kemasannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah konteksnya. Nah, biasanya ketika seseorang akan merekrut orang lain, itu ada hubungan relasi kuasa di situ. Yang satu punya kekuatan moral, satu punya kekuatan pesan, yang satu lagi punya kerentanan sehingga dia menerima pesan itu. Nah, anak-anak ini dengan problem yang tadi saya sudah jelaskan itu sangat gampang sekali ketika diberikan disusupi dengan doktrin-doktrin kekerasan itu, karena mereka sudah ada di ruang itu. Yang pertama, mereka tidak punya pilihan lain, harus berinteraksi. Yang kedua, setelah mungkin mereka juga mencari kalau istilah saya atau teorinya struggle for recognition, karena mereka tidak punya perhatian terhadap tidak ada perhatian orang tua terhadap mereka, kemudian tidak ada kasih sayang, kemudian dibully dan lain-lain. Lalu ada ungkapan bahwa saya bukan orang yang lemah, saya ingin perhatian dari orang lain. Maka ketika dia masuk ke ruang itu dan dia punya patron baru itu menawarkan suatu teori atau suatu ajaran baru buat dia, kekerasan misalnya, ya udah dia akan ikut di situ. Oke, artinya di sana para kelompok radikal ini bisa saja memanfaatkan luka sosial yang dimiliki oleh anak-anak tersebut begitu ya. Bu Margaret, apakah sudah bisa mendengar suara dari studio? Baik. Ya, siap Mbak. Ya, Bu Margaret, kalau pandangan dari KPAI seperti apa terkait dengan penemuan dari Densus 88 ini? Ya, saya kira agak mirip dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Martin gitu ya, bahwa memang dulu pernah ada kasus, tapi tentu tidak seperti sekarang nih. Pola atau modus baru dari kelompok terorisme yang memanfaatkan konten atau media sosial dalam menjaring anak-anak atau merekrut anak-anak. Dan yang sekarang ini betul-betul sangat masif ya. Dan betul yang tadi disampaikan bahwa anak-anak yang memiliki problem secara personal terkait dengan tidak punya support system dari orang-orang yang ada di sekitarnya,
merasa nggak bisa sharing dengan keluarga, dengan orang yang berada di lingkungan terdekat di satuan pendidikan misalnya, termasuk juga dengan orang tua. Kemudian mereka yang punya problem-problem personal, mengalami tekanan atau mengalami bully, karena tidak punya support system dari di sekitarnya, kemudian mereka akhirnya mencoba untuk mencari inspirasi dari konten-konten yang itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Mereka ingin menunjukkan yang tadi disampaikan Prof. Martin Pak Martin bahwa mereka itu bukan kelompok yang lemah. Kemudian mereka mencari inspirasi dari konten-konten yang bermuatan kekerasan yang itu ditonton terus-menerus. Nah, lebih parahnya lagi kan dari yang diungkap oleh Densus 88 ini ada kelompok orang dewasa yang kemudian semakin dalam memberikan pengaruh kepada anak-anak ini, yang kemudian mereka menarik anak-anak ini dalam kelompok grup WhatsApp, bahkan dalam kondisi tertentu mereka bisa jabri secara langsung untuk memberikan terus-menerus pengaruh kepada anak-anak terkait dengan pengaruh radikalisme, terorisme, atau termasuk yang berkaitan dengan kekerasan. Oke, baik. Pak Martinus, saya ingin kemudian juga mengetahui, penasaran juga begitu ya, sebetulnya butuh berapa lama kemudian anak-anak ini benar bisa terseret begitu ya ke tahap doktrinisasi. Tadi Pak Martinus juga sempat menyinggung dari doktrinisasi. Temuan di lapangan, proses doktrinisasi seperti apa yang biasanya memang dilakukan para pihak ataupun kelompok radikalisme tersebut? Ya, mereka itu kan doktrin itu lebih banyak dengan narasi ya, narasi baik itu. Pertama kan mereka dulu masuk ke grup Facebook, grup Telegram atau grup yang sudah disiapkan ya. Lalu kemudian mereka mulai ibaratnya begini, si perekrut ini dia akan melemparkan narasi yang bisa kemudian dibaca oleh mereka, mungkin video atau contohnya begini, ada isu ya seperti tadi saya katakan. 5 elemen komunikasi tadi ya. Lalu kemasannya seperti apa? Dia akan melihat anak ini dia orangnya adalah suka menonton video. Dia akan coba terus mengirim video. Atau dia suka membaca, dia akan terus melempar narasi yang dalam bentuk tulisan-tulisan. Lalu ketika dia pasti kan setelah seseorang itu dia intens terhadap itu, tertarik, punya ketertarikan terhadap narasi yang dibangun, maka dia akan meminta lebih. Lalu pasti dia akan digiring ke ruang yang lebih private, intens hubungan individu dengan individu, dari grup mungkin yang tadi besar dibikin grup kecil, bahkan mungkin dengan interpersonal communication, interpersonal relation. Nah, bukan berapa lama itu doktrin itu terjadi, tapi bagaimana daya tangkap daripada anak itu dan bagaimana kemampuan personal dari sender tadi membuat kemasan untuk anak itu bisa menangkap maksud daripada narasi yang dia buat tadi. Itu lebih tepatnya seperti itu. Ya, artinya kalau di lapangan sebetulnya sender ini memang mereka apakah bekerja sangat terorganisirkah atau memang mereka bergerak sendiri-sendiri, Pak Martinus? Di ruang digital hari ini mereka pada prinsipnya bergerak sendiri-sendiri ya. Karena begini, kita kembali lagi kepada konstruksi kelompok radikal ini bergerak sejak awal ISIS dulu. Tahun 2014 ya ISIS itu mulai berkembang dengan cepat. Nah di kelompok ISIS ini kan mereka sangat pintar sekali, sangat pandai merekrut orang dan mereka tahu untuk encourage orang atau membangun suatu struktur operasional yang kuat. Mereka butuh orang-orang yang punya kemampuan digital. Lalu kemudian mereka butuh orang-orang yang punya kemampuan membuat narasi-narasi. Lalu kemudian orang yang punya pengetahuan tentang teknologi informasi. Itu mereka merekrut ke pusatnya di Syria dulu ya. Lalu kemudian orang-orang itu, khususnya orang Indonesia, ditugaskanlah orang Indonesia. Dulu kita punya Bahrum Naim, kemudian Bahrum Syah, ada 2 tokoh itu. Bahrum Syah itu adalah ahli orasi. Bahrum Naim ahli IT. Mereka lah yang kemudian membangun narasi kemudian disebarkan ke publik. Dan hari ini narasi itu telah menjadi milik publik karena apa? Pada saat narasi itu ada di ruang digital, lalu dikopi, disimpan menjadi file tersendiri. Dan satu saat
orang-orang yang ingin terus bermain dengan narasi-narasi ini, dia mereproduksi itu dalam bentuk-bentuk media sosial lain. Lalu dikirim lagi kepada anak-anak atau siapapun yang mau menangkap ini, disitulah terjadi proses rekrutmen. Maka kerja keras kita hari ini adalah bagaimana kita terus melakukan cyber patrol untuk melihat apakah narasi-narasi ini masih ada bergerak di ruang-ruang digital atau tidak. Yang kedua adalah bagaimana kita mengontrol anak-anak kita supaya mereka tidak di satu sisi kita tetap harus melihat bahwa pentingnya informasi. Yeah. Di sisi lain kita harus melihat pentingnya kebebasan, tapi di sisi lain kita harus melihat bagaimana aspek psikologi dan moral anak ini. Yeah. Maka 3 aspek ini harus kita kelola dengan peraturan perundang-undangan sehingga 3 aspek ini bisa berjalan sejajar untuk kepentingan publik, terutama bagaimana mengontrol anak-anak supaya mereka tidak masuk dalam ruang otoritas moral yang jelek tadi. Dan ini yang kemudian didorong juga begitu ya oleh Polri untuk bisa kemudian membatasi juga ruang-ruang digital sebagaimana yang dicanangkan juga oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin ke Bu Margaret juga. Bu Margaret, karena kita tadi juga berbicara terkait dengan upaya yang akan dilakukan begitu ya. Anak-anak rupanya kan ini juga cukup rentan dengan segala perilaku negatif di ruang digitalnya. Bahkan kalau kita lihat memang orang tua juga sepertinya cukup kesulitan juga, terutama adalah anak-anak yang berusia remaja, mungkin di usia 17 tahun, 16 tahun yang memang mereka sudah aktif-aktifnya di ruang digital tersebut, Bu Margaret. Atau mungkin bagi orang tua yang cukup gagap begitu ya untuk teknologi sehingga ini menjadi target-target rekrutmen dari jaringan terorisme yang cukup rentan juga. Menurut Anda dari KPAI apa yang perlu dibenahi? Apakah pengawasan selama ini juga masih kurang atau seperti apa, Bu Margaret? Saya kira memang hari ini dari beberapa kasus mulai dari SMA 72 kemudian apa yang diungkap oleh Densus 88 kemarin gitu ya. Ini menjadi atensi kita bersama bahwa kita orang-orang yang menjadi support sistemnya anak itu harus melakukan upaya peningkatan dan penguatan terkait dengan pendampingan dan pengawasan anak. Tidak hanya di dunia nyata ya, karena ternyata melalui dunia online, cyber, melalui media sosial, anak-anak ini pun juga rentan dengan berbagai konten negatif yang kemudian mendorong mereka bisa berperilaku atau melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yang bermuatan kekerasan dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi atensi. Meskipun ya, kita juga tahu bahwa kalau bicara orang tua dalam kapasitas memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak di dunia media sosial, ini kan terjadi gap. Sebagian dari orang tua dulu punya pengalaman ketika masa kecil nggak pernah punya gadget, pengalaman terkait dengan gadget, sementara hari ini harus melakukan pengawasan. Betul. Di mana anak-anak lebih pintar ketimbang orang tua. Ini satu. Yeah. Yang kedua juga di satu sisi mungkin orang tua sudah mengikuti lah, sudah tahu lah terkait dengan IT, tapi hari ini orang tua kadang-kadang pinginnya itu kehidupannya simple, sehingga malah justru gadget seringkali malah dijadikan sebagai pengasuhan gitu ya. Daripada ngeribeti kerjaan orang tua, kasihlah gadget kepada anak-anak gitu. Nah tentu ini juga saya kira yang meskipun demikian, kita tetap harus melakukan upaya penguatan untuk pendampingan dan pengawasan kaitannya dengan anak di dunia cybernya. Misalnya dengan kondisi kayak gini, orang tua juga perlu membangun komunikasi efektif ya Mbak dengan anak. Kaitannya dengan siapa teman-teman anak di dunia cyber. Kemudian juga harus tidak boleh abai terkait dengan anak-anak ini masuk grup-grup itu grup apa saja. Apakah punya korelasi dengan sekolah, apakah punya korelasi dengan tempat lesnya misalnya, atau karena ada ikatan keluarga misalnya masuk di grup itu. Kalau tidak ada, kesemuanya itu tentu menjadi kewaspadaan, jangan dibiarkan gitu. Ini yang kadang-kadang orang tua tidak mau tahu gitu ya. Dan komunikasi efektif itu penting banget karena apa? Disitulah orang tua bisa mengajak anak-anak untuk mereka bisa sharing terkait dengan pengalaman mereka di dunia cyber, kemudian konten-konten apa yang dilihat, bahkan bila perlu ya sering-sering sidak lah dengan gawai atau anak-anak, konten anak-anak ini atau aktivitas anak di dunia cyber, supaya tahu sebenarnya anak-anak mengakses konten apa saja dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Dan ini tentu saya kira juga tidak bisa hanya dengan orang tua atau keluarga saja,
tetapi butuh juga keterlibatan dari orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak. Saya termasuk kira sekolah juga satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikan pun juga begitu. Karena kita kan sering juga melihat anak-anak masih mengakses dengan sangat mudahnya tanpa batas gitu ya, meskipun mereka sedang berada di sekolah. Betul. Saya kira ini butuh perhatian, dan pemerintah juga saya kira penting banget bila perlu memang harus melakukan pembatasan, karena itu betul-betul untuk upaya proteksi anak di dunia cyber. Saya kira nggak ada masalah. Ya. Nanti akan saya tanyakan juga seberapa siap kemudian dari lembaga pendidikan kita begitu ya untuk kemudian bisa berkontribusi juga dalam hal ini. Tapi saya ingin ke Pak Martinus dulu karena tadi Bu Margaret juga sudah menyinggung terkait dengan insiden yang ada di SMAN 72 Jakarta ini. Tapi dari pengalaman Anda Pak Martinus di Densus 88 dalam merekrut kemudian mendeteksi jaringan terorisme begitu ya, ini bisa diaplikasikankah untuk skenario yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, di mana memang motif pelaku ini kan kalau kita lihat begitu ya, anak yang berhadapan dengan hukum ABH ini lebih kepada luka sosial yang dia terima sehingga dia bereaksi demikian dan kemudian juga terinspirasi dari konten-konten yang cukup ekstrim. Apakah hal tersebut juga bisa menjadi pintu masuk bagi radikalisasi jika memang tidak ditangani meskipun memang saat ini belum terhubung, disampaikan belum terhubung dengan jaringan-jaringan terorisme tersebut? Ya, menurut saya anak-anak ini kan mereka merupakan orang-orang yang punya mereka suka mengcopy hal-hal yang mereka tangkap sebagai suatu realitas ya. Apa saja fenomena-fenomena perkembangan anak itu kan dia berusaha untuk mencari satu kebaruan, terus dia mencari. Lalu khusus untuk anak-anak yang punya problem psikologi ini kan pasti mereka, seperti tadi saya sudah jelaskan tadi, mereka mencoba untuk mencari satu untuk mengekspresikan apa yang selama ini mereka dapatkan di ruang media sosial untuk menjawab permasalahan atau untuk semacam mengcounter apa yang mereka rasakan dalam diri mereka. Contohnya seorang yang merasa dibully atau mengalami pembulian setiap hari, dia akan pasti tercabik-cabik jiwanya karena dia dianggap orang lemah, tidak mempunyai kekuatan, lalu kemudian dia secara martabat pasti terserang. Orang yang diserang secara martabat itu kan mereka menyerang kehormatan. Ini menurut saya itu ada suatu penghinaan. Lalu dia akan mencoba untuk bagaimana menunjukkan bahwa saya ini kuat. Saya akan menjawab tantangan teman-teman saya itu. Maka dia akan mencari inspirasi di luar seperti yang terjadi di SMA 72 tadi. Nah, saya ingin menjelaskan ada perbedaan mendasar antara SMA 72 sama yang disampaikan Densus. Yang hari ini ditangani oleh Densus. Kalau di SMA 72 itu seseorang yang luka batin mencari inspirasi dan mengcopy kekerasan-kekerasan di ruang digital. Sedangkan orang atau para anak-anak yang ditangani Densus ini yang 100 lebih ini, mereka bukan mencari inspirasi, tapi mereka dicari oleh para rekrutmen yang 3-5 orang ditangkap itu untuk dimanfaatkan, diberikan doktrin-doktrin kekerasan, lalu kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan sesuai dengan kemauan daripada para indoktrinis tadi dan juga para rekruter supaya tujuan daripada terorisme itu tercapai. Tujuan daripada terorisme itu tercapai artinya memang dari kelompok radikalisme ini mereka selalu melakukan regenerasi dengan cara kalau saat ini kita lihat adalah melalui media-media sosial. Pintu masuknya menjadi salah satu pintu yang sangat mudah begitu ya mereka masuki. Tapi kalau dari pengamatan Anda dan juga pengalaman Anda yang cukup banyak juga begitu ya di lapangan, Pak Martinus, sebetulnya apa yang membedakan proses regenerasi pola saat ini dengan pola sebelumnya, sebelum memang banyaknya atau maraknya pesatnya dari digital media sosial seperti ini? Kalau dulu ya, kalau kita menghadapi dengan organisasi JI, JAT, kemudian NII, mereka kan itu kalau istilah anak-anak sekarang kan generasi boomers ya, generasi yang old. Dan pada saat itu kan kita belum, ya termasuk saya ya, kita generasi itu ke atas itu belum mempunyai punya
fasilitas atau teknologi informasi digital yang sangat seperti sekarang ini. Betul. Nah, ruang yang dipakai untuk mendoktrin itu kan biasa kumpulan-kumpulan keagamaan, kemudian buku, kemudian brosur-brosur, itu kumpulan-kumpulan kecil. Nah, hari ini sangat berbeda sekali dan cepat banget. Bayangkan kita lagi tidak punya lagi namanya apa istilahnya, kita sudah mengalami namanya borderless dalam komunikasi. Hari ini saya membuat satu narasi, hari ini pun juga sudah tersebar kemana-mana. Betul. Maka fenomena yang sangat luar biasa ini betul-betul di samping sangat membantu buat kemanusiaan, buat tujuan-tujuan kemanusiaan, kita harus melihat juga dari aspek negatifnya. Baik. Yaitu dimanfaatkan untuk suatu tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Ya, seperti dua mata sisi uang begitu ya. Nah, kalau begitu saya juga ingin ke Bu Margaret. Terakhir Bu Margaret, tadi yang sempat tertunda begitu, seberapa siap sebetulnya dari tenaga pendidik kita begitu, lingkungan pendidikan kita ini juga bisa berkontribusi terhadap hal ini, dan bagaimana menurut Anda juga mendorong terkait dengan pembatasan media sosial sebagai langkah solusinya saat ini? Ya, saya kira memang masih butuh upaya untuk penguatan terkait dengan literasi digital ya Mbak. Tidak hanya kepada anak, tetapi juga tentu juga kepada orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak, termasuk lingkungan satuan pendidikan. Karena ternyata juga beberapa aktivitas anak dalam mengakses dunia online kan juga terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Mungkin butuh ada semacam ketegasan dalam tanda petik ya terkait dengan ini gitu. Bahwa anak-anak boleh memanfaatkan menggunakan gadget ketika di satuan pendidikan kalau memang itu dibutuhkan kaitannya dengan edukasi atau materi atau kurikulum yang sedang berlangsung gitu ya. Tetapi ketika tidak ada korelasi tentu harus ada upaya untuk penguatan dikaitannya dengan ini. Itu dari sisi penggunaan, tetapi dari sisi bahwa kemudian penting juga melakukan komunikasi yang efektif terkait dengan aktivitas anak juga dalam bermedia sosial, termasuk mengingatkan kira-kira nih apa etika, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh, atau apa yang menjadi kewaspadaan ketika anak-anak mengakses media sosial. Juga penting itu dilakukan oleh guru termasuk ya, kemudian menggali pengalaman-pengalaman termasuk juga berteman dengan siapa atau konten apa yang dilihat, saya kira juga guru bisa juga melakukan terkait dengan hal ini. Nah, mengingat selama ini akses anak terhadap game online itu kan seringkali kita kan regulasinya berdasarkan klasifikasi usia ya Mbak, yang itu tentu dengan pengawasan orang tua. Nah, ini saya kira kan masih terjadi kelonggaran di dalam hal ini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang tua itu betul-betul mendampingi anak sehingga ketika anak mengakses game online itu sudah betul-betul sesuai dengan klasifikasi usia yang bersangkutan. Baik. Itu penting ya, karena ini kan menjadi pintu masuk gitu ya. Betul. Nah, di samping itu ya saya kira beberapa yang sudah ditemukan oleh Densus 88 terkait dengan konten-konten negatif yang ditemukan yang sangat berbahaya kepada anak, tentu ini menjadi atensi, dan karena masih ada kelonggaran peluang anak untuk menjadi pintu masuk terkait dengan konten-konten negatif ini, atau baik itu dalam bentuk game online atau yang lain, tentu kita menyetujui untuk ada pembatasan. Karena ini tentu tujuannya adalah untuk proteksi perlindungan anak di dunia cyber. Baik, KPAI mendorong terkait dengan pembatasan media sosial. Bagaimana dengan Pak Martinus? Pak Martinus, mungkin kita akan berbicara terkait dengan melihat tren radikalisasi global yang terjadi saat ini begitu ya. Ancaman apa yang menurut Anda dapat terjadi kepada anak-anak generasi kita dalam 2 sampai dengan 3 tahun ke depan begitu, sehingga memang itu menjadi tantangan terbesar bagi Polri untuk bisa memutus rantai dari perekrutan radikalisasi ini, rekrutmen secara online begitu ya Pak? Ya, jadi kalau kita lihat fenomena beberapa hari terakhir ini kan sudah ada bom meledak di SMA 76. Kemudian ada 112 anak yang berhasil direkrut oleh orang dewasa 5 orang. Betul. Artinya ke depan kita sedang berhadapan dengan apa ya dalam tanda petik anak-anak yang dijadikan sebagai instrumen kekerasan. Nah, mereka dalam hal ini kan belum tentu mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu
datang dari kehendak bebas mereka, tapi dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah, saya setuju dengan KPAI, namun saya ingin lebih mendalam lagi dari aspek-aspek pembangunan moral. Orang tua itu menjadi kunci ya, karena fenomena yang 110 orang ini itu kan rata-rata adalah karena korban dari broken home, kemudian ketidakperhatian orang tua terhadap anak, lalu kemudian pembulian. Jadi orang tua itu satu, mereka harus bisa kembali membangun relasi individu untuk menciptakan apa yang dinamakan self confidence. Karena self confidence itu sangat penting, basis dari moral anak ketika dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Lalu kemudian relasi individu dengan individu. Karena pembulian itu terjadi di luar lingkungan keluarga biasanya ya. Dan ini anak-anak kita ini, orang tua di rumah, guru di sekolah harus bisa memahami behavior dari anak-anak yang kemudian mengalami pembulian. Mungkin mereka menjadi termarginalkan atau introvert dan lain-lain. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita melakukan suatu kajian hukum, kajian sosial, sehingga aspek hukum itu kita kuatkan, aspek sosial di lingkungan keluarga, di lingkungan permainan dan di lingkungan sekolah itu kita kuatkan sehingga mengurangi semua problem tadi. Oke, baik. Sejumlah aspek termasuk dengan penguatan dari moral sendiri, karena kita lihat dengan kejadian yang ada di SMAN 72 Jakarta itu juga sebetulnya dia membuat korban, sebenarnya dia adalah korban dari kita semua, begitu ya Pak. Betul. Terima kasih banyak kalau begitu atas perspektif dan juga pengalaman yang sudah dibagikan bersama dengan pemirsa Berita Satu Utama, kemudian juga Bu Margaret yang sudah berbagi update-nya. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Martinus dan juga Bu Margaret. Terima kasih banyak, selamat malam. Sama, terima kasih Mbak.